Keluar dari sini sekarang juga. Kamu benar-benar menjijikkan. Cepat pergi dari pesawat kami. Kalimat itu seperti tamparan keras yang menggema di lorong kabin, tajam, dingin, dan tanpa sedikit pun rasa manusia. Bayangkan, di tengah penerbangan internasional yang seharusnya penuh tata krama, seorang pria berpakaian lusuh justru diperlakukan seperti noda yang harus disingkirkan. Jaketnya kumal, warnanya sudah pudar seperti habis digerus waktu. Di tangannya ada tas jinjing robek yang terlihat menanggung beban hidup yang tidak ringan. Ia melangkah pelan ke dalam kabin ekonomi, menunduk sopan, tidak mencari masalah, tidak meminta keistimewaan. Tapi yang ia terima justru cibiran, hinaan, dan tatapan yang seolah berkata, "Kamu tidak pantas berada di sini." Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Pria yang tampak seperti TKI biasa itu bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang jenderal TNI, seorang perwira tinggi aktif yang menyembunyikan identitasnya di balik pakaian seadanya, demi satu misi rahasia yang tidak bisa diceritakan pada siapapun di pesawat itu. Namanya, di atas kertas dan di mata orang-orang, adalah Darto. Usianya 42, kulitnya legam, wajahnya seperti lelaki desa pada umumnya, dengan garis kelelahan yang dalam di sekitar mata. Ia memakai jaket tipis berbahan parasut yang sudah tidak lagi terlihat gagah, kaos lusuh, dan celana jeans yang robek di bagian lutut. Penampilannya sengaja dibuat seperti itu. Bahkan ransel coklat tanah di punggungnya, resletingnya sedikit miring karena sudah terlalu sering dibuka paksa, semua itu bagian dari peran. Namun, di balik semua itu, di dalam dompetnya, tersembunyi sesuatu yang sangat langka. Sebuah kartu identitas militer yang tidak mungkin dimiliki orang biasa. Nama lengkapnya adalah Letnan Jenderal Bayu Darto Wicaksana. Negara menugaskannya untuk menyusup, bukan ke markas musuh, melainkan ke dunia sipil yang tampak tenang, tapi menyimpan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Sudah lama ia mendengar laporan tentang perlakuan tidak adil terhadap penumpang kelas bawah, terutama para TKI yang hendak bekerja di luar negeri. Mereka sering diperlakukan kasar, dikucilkan, bahkan dianggap tidak layak duduk dalam satu pesawat dengan orang-orang yang merasa lebih terhormat. Bayu tidak ingin menilai hanya dari laporan tertulis. Ia ingin melihatnya sendiri. Merasakannya sendiri. Karena terkadang, luka paling dalam bukan dari pukulan, tapi dari cara manusia menatap manusia lain. Pagi itu, langit Bandara Soekarno-Hatta tampak teduh, diselimuti mendung tipis yang menahan matahari muncul sepenuhnya. Di antara koper beroda mahal, rombongan turis dengan pakaian rapi, dan suara roda troli yang bersahut-sahutan, Darto berjalan sendirian. Jalannya tenang, tidak terburu-buru. Seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang sudah ia siap hadapi, walau ia tahu menyamar seperti ini bukan perkara mudah bagi seorang yang terbiasa dihormati. Di tangannya ada tiket pesawat kelas ekonomi tujuan Tokyo dengan maskapai internasional terkemuka. Semua sudah diatur. Penampilan dan namanya sudah disesuaikan. Bahkan identitas paspornya telah dimodifikasi oleh pihak intelijen. Hari itu, ia benar-benar masuk ke peran sebagai seorang TKI yang hendak bekerja di Jepang sebagai tukang kebun. Saat boarding pass diberikan, wanita muda di balik loket memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya satu kalimat pendek yang terasa seperti perintah tanpa hormat. Gate D7, jangan telat. Darto mengangguk, menunduk sopan. Ia tidak membalas dengan emosi, meski di dalam dada ada rasa getir yang pelan-pelan tumbuh. Langkahnya menuju ruang tunggu terasa panjang. Seakan setiap tatapan dari penumpang lain adalah vonis. Vonis bahwa ia tidak pantas berada di antara mereka. Di ruang tunggu, ia sengaja duduk di pojokan. Ia membiarkan dirinya menjadi kecil, tak mencolok, seperti yang dituntut peran. Tak ada yang menyapa. Seorang ibu muda bahkan memindahkan kursinya setelah tanpa sengaja duduk di sampingnya, seolah kedekatan itu bisa menularkan sesuatu yang memalukan. Darto menarik napas panjang. Ia belum berbicara apa-apa. Belum mengucapkan satu kata pun pada siapapun, tapi dunia sudah memberinya label. Setelah beberapa jam, pengumuman boarding terdengar. Penumpang diminta naik sesuai kelompok masing-masing. Darto termasuk kelompok paling akhir. Ia berjalan melewati lorong menuju pesawat, mencium aroma karpet yang harum,
mendengar musik instrumental mengalun lembut, merasakan suasana yang bagi banyak orang mungkin terasa mewah dan menenangkan. Tapi baginya, itu terasa seperti panggung ujian. Di pintu masuk kabin, pramugari berdiri dengan senyum yang rapi, membagikan keramahan pada penumpang yang berpenampilan pantas. Namun saat Darto tiba, senyum itu menghilang seketika, seperti lampu yang dimatikan tanpa ragu. Nomor kursinya mana, Pak? Suara itu terdengar datar. Darto menyerahkan boarding pass dengan tangan yang tetap tenang. Pramugari itu melirik sekilas, lalu menunjuk tanpa menatap wajahnya. Oh, di belakang paling pojok. Lewat saja ya, cepat. Tidak ada selamat datang. Tidak ada semoga penerbangannya nyaman. Hanya perintah seolah ia mengganggu alur yang seharusnya bersih dan tertib. Darto tetap mengangguk sopan. Ia berjalan melewati lorong sempit di antara bangku-bangku, mencari kursinya di baris paling belakang. Di sana duduk dua pria lain yang tampak sama lusuh, mungkin benar-benar TKI. Mereka tidak tahu bahwa pria yang duduk di dekat mereka adalah seorang jenderal yang biasa mengendalikan pasukan, memberi instruksi yang menentukan hidup dan mati. Pesawat akhirnya mengudara. Suara mesin menjadi dengung panjang yang menelan percakapan. Pramugari mulai membagikan minuman dan makanan. Ketika troli tiba di deretan kursi Darto, pramugari bernama Kirana hanya menaruh nampan di meja lipat dengan cepat. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah, seperti sedang menunaikan tugas yang ia anggap paling rendah. Jangan minta tambahannya, Pak. Ini standar ekonomi. Kalimat itu diucapkan setengah berbisik, tapi penuh sindiran, seperti sengaja ditancapkan agar terasa. Darto menunduk. Di balik diamnya, matanya memperhatikan. Catatan demi catatan, ia simpan dalam pikirannya. Suasana kabin mungkin tampak biasa bagi yang duduk di depan, apalagi di kelas bisnis yang terpisah tirai tipis. Tapi di pojok belakang, tempat ia duduk, ada atmosfer pengucilan yang dingin, seperti udara yang tiba-tiba lebih berat untuk dihirup. Darto memejamkan mata sebentar, bukan untuk tidur, melainkan untuk menahan sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Bukan amarah, tapi sedih yang aneh. Sedih karena ia tahu, di kursi-kursi belakang ini, banyak orang menelan hinaan setiap hari. Bukan karena salah, melainkan karena mereka dianggap lebih rendah sejak awal. Dan di tengah penerbangan yang tampak tenang itu, Darto menanti sesuatu. Ia tidak tahu bentuknya apa, tapi ia merasa misi ini tidak akan berhenti pada perlakuan dingin dan tatapan meremehkan. Ada sesuatu yang akan terjadi di atas langit. Sesuatu yang akan membuat semua orang di kabin ini, cepat atau lambat, terdiam. Di udara yang tenang itu, Darto sempat memejamkan mata, tapi tubuhnya tetap siaga. Ia bukan tipe orang yang bisa benar-benar lengah, apalagi ketika ia sedang menyamar dan setiap gerak-geriknya bisa menjadi penilaian orang lain. Ia menunggu sesuatu, bukan karena ia ingin masalah datang, tapi karena ia tahu misi ini tidak akan selesai hanya dengan tatapan meremehkan dan kalimat dingin. Ia ingin melihat sejauh mana manusia bisa menilai orang lain hanya dari penampilan, lalu memperlakukan mereka seakan tak punya harga diri. Di baris belakang, waktu berjalan pelan. Lampu kabin redup, suara mesin seperti napas raksasa yang tak pernah berhenti. Lalu, di tengah lorong, seorang pria tua mengangkat tangan pelan, seperti orang yang sudah terlalu sering ditolak sampai tak berani meminta keras-keras. Jari tuanya sedikit gemetar, matanya memandang ke arah pramugari yang lewat. Namun pramugari itu tidak berhenti. Ia lewat begitu saja, seolah tangan itu hanya bayangan di udara. Pria tua itu menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya menunduk, dan Darto melihat sesuatu yang lebih menyakitkan daripada hinaan, yaitu rasa pasrah yang terbentuk dari terlalu banyak pengabaian. Beberapa menit kemudian, troli minuman kembali lewat. Kirana berjalan di lorong dengan gerakan cepat, fokus pada baris-baris depan yang suaranya lebih lantang dan tuntutannya lebih tegas. Saat troli itu tiba di dekat Darto, ia menerima gelas air bening itu dengan dua tangan, sopan seperti orang yang diajarkan menghargai sekecil apapun pemberian. Darto berbisik pelan, "Terima kasih." Namun tidak ada balasan, tidak ada senyum kecil, tidak ada anggukan, seolah kata sederhana itu tidak layak didengar dari mulut seorang yang berpenampilan seperti dia.
Darto menatap gelas air itu beberapa detik. Air yang sama, bening, tanpa rasa, tapi di tangannya terasa seperti lambang dunia yang aneh. Bagi sebagian orang, pelayanan adalah hak. Bagi sebagian lain, pelayanan adalah sesuatu yang harus pantaskan dulu dengan pakaian dan status. Ia melirik ke arah depan kabin. Di sana, seorang penumpang kelas bisnis bercanda dengan pramugari lain. Mereka tertawa bersama, seperti berada di dunia yang sama, dunia yang hangat dan menganggap semua orang layak disapa. Kontras itu begitu tajam sampai dada Darto terasa sesak, bukan karena ia iri, tapi karena ia sadar betapa mudahnya manusia membagi manusia lain menjadi dua golongan. Tidak lama kemudian, pesawat mengalami sedikit guncangan. Tidak besar, tapi cukup membuat gelas di meja bergetar dan beberapa kepala menoleh waspada. Lampu sabuk pengaman menyala. Ada penumpang yang langsung tegang. Ada yang memegang sandaran kursi. Ada juga yang mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa takut. Darto tetap tenang. Tubuhnya hanya menyesuaikan gerakan pesawat, seperti seorang yang sudah berkali-kali menghadapi situasi jauh lebih buruk. Di lorong, Kirana sempat menatap Darto sejenak. Tatapannya ragu, seperti baru sadar bahwa pria lusuh di kursi belakang ini tidak panik sama sekali. Ia mengangguk kecil, seolah menahan sesuatu di tenggorokan yang tidak jadi keluar. Guncangan mereda, kabin kembali tenang, tapi di mata Darto ada ritme kecil yang berubah, sangat halus, hampir tak terasa. Seperti ada sesuatu di dalam pesawat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa menit setelah keadaan stabil, Kirana kembali mendekat, wajahnya keras, suaranya pelan, tapi menusuk. "Pak, tolong jangan bikin penumpang lain panik. Kalau ada apa-apa, bilang ke kru saja." Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan pengamanan. Seolah Darto tidak pantas peduli, tidak pantas bersuara, bahkan tidak pantas menunjukkan kewaspadaan. Darto tidak membantah. Ia kembali diam, tapi kali ini ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Bukan marah, lebih seperti tekad yang dingin. Ia tahu, apapun yang ia lihat dan rasakan malam ini akan menjadi bukti. Bukti bahwa penghinaan tidak selalu berupa teriakan, kadang berupa cara orang mengusir perasaanmu dari ruangan tanpa menyentuhmu sama sekali. Waktu terus berjalan. Kabin mulai hening lagi. Sebagian penumpang tertidur, kepala mereka miring ke jendela, napasnya teratur. Namun Darto tetap terjaga. Matanya bergerak cepat, mengamati kru, mengamati lorong, mengamati suara langkah yang datang dan pergi. Di balik ketenangan itu, ia merasa ada sesuatu yang menumpuk pelan-pelan seperti awan gelap yang mengumpul tanpa suara. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara kecil dari tengah kabin. "Maaf, ada yang bisa bantu? Istri saya pusing," kata seorang pria dengan nada panik yang ditahan. Wanita di sampingnya tampak pucat, kepalanya bersandar lemah di bahu suaminya. Beberapa penumpang menoleh, tapi tidak ada yang bergerak, seolah semua orang takut ikut terlibat. Darto berdiri, langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak pamer, hanya bergerak seperti orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Tatapan orang-orang mengikuti dirinya dengan heran. Pria lusuh ini, yang sejak tadi dianggap tidak layak, justru menjadi satu-satunya yang berdiri untuk membantu. Darto mendekati pasangan itu dan berbicara lembut, suaranya rendah, menenangkan. "Saya bantu, Pak. Tolong miringkan kursinya sedikit. Suruh dia tarik napas pelan, jangan dipaksa bicara dulu." Ia tidak bertindak seperti dokter yang ingin dipuji. Ia bertindak seperti seseorang yang sudah sering melihat orang kehilangan kesadaran, seseorang yang sudah berkali-kali menenangkan panik di situasi genting. Dalam beberapa menit, napas wanita itu mulai stabil. Wajahnya tidak sepucat tadi, matanya berkedip pelan, seperti baru kembali dari tempat yang jauh. Namun tepat saat itu, Kirana datang dengan wajah tegang. "Pak, kalau mau minta bantuan, cukup tekan tombol. Kami yang bertanggung jawab di kabin." Nadanya bukan nada terima kasih. Ada kecurigaan di sana, ada ketidaknyamanan karena seorang TKI tiba-tiba terlihat lebih sigap daripada prosedur. Darto menatap Kirana sebentar, lalu menunduk sopan.
Ia tidak berdebat. Ia kembali ke kursinya tanpa kata. Tapi sebelum pergi, ia sempat menatap wanita itu sekali lagi, memastikan ia benar-benar aman. Di belakangnya, Kirana akhirnya menunduk pada sang ibu, suaranya melembut meski terlihat canggung. "Maaf, Bu. Nanti saya bawakan air hangat." Darto duduk kembali. Suasana perlahan normal, tapi sesuatu sudah berubah. Beberapa penumpang kini memandang Darto berbeda. Ada yang mulai menghitung-hitung di kepala, bagaimana mungkin pria seperti itu tahu cara menenangkan orang pingsan. Ada yang mulai merasa malu karena sebelumnya ikut diam. Dan dari arah dapur belakang, terdengar bisik-bisik kecil antara kru, cukup pelan, tapi tetap bisa ditangkap oleh telinga orang yang terlatih. "Dia tuh aneh deh, bukan TKI biasa," bisik salah satu. "Mungkin lihat bajunya aja, robek di siku," balas yang lain. Darto mendengarnya. Ia tidak menoleh. Ia hanya menarik napas pelan, membiarkan suara itu lewat seperti angin yang sudah terlalu sering ia dengar. Hanya saja kali ini, bunyinya lebih menyakitkan karena datang dari mulut orang yang seharusnya melayani semua penumpang tanpa memandang siapapun. Dan di dalam hatinya, Darto merasakan sesuatu yang semakin jelas. Bahaya sedang mendekat. Bukan dari luar pesawat, tapi dari dalam kabin ini sendiri. 30.000 kaki di atas bumi. Waktu tiba terasa melambat. Kabin yang tadi sunyi mendadak seperti menahan napas. Darto masih duduk tegak di baris paling belakang, matanya mengikuti lorong panjang yang meredup, sementara sebagian penumpang terlelap tanpa tahu apa yang sedang mulai bergerak di balik dinding pesawat. Lalu itu terjadi. Lampu indikator di salah satu panel kabin menyala warna oranye, disertai bunyi bip yang tajam dan cepat. Bunyi yang tidak sama dengan sabuk pengaman, tidak sama dengan pengumuman turbulensi. Bunyi itu seperti alarm kecil yang sengaja dibuat supaya hanya kru yang paham, tapi cukup keras untuk membuat orang yang terjaga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa penumpang terbangun, menoleh panik, saling bertanya tanpa suara. Di lorong tengah, seseorang berlari kecil. Tidak lama kemudian, asap putih tipis terlihat keluar dari celah dekat panel lorong. Bukan asap besar seperti kebakaran, tapi cukup untuk membuat ketakutan tumbuh cepat, seperti api yang menyala dari bisikan. Seorang awak teknis darurat muncul dengan wajah tegang. Ia berbicara cepat kepada Kirana dengan nada pelan, namun jelas dipenuhi kecemasan. "Kita punya malfungsi sistem kabin." Tekanan di panel belakang naik. Kalau ini terus terjadi, sistem bisa overload. Kirana mengangguk, wajahnya pucat. Ia bergegas menuju depan, tapi langkahnya terhenti saat melihat Darto sudah berdiri. Tubuhnya menghadap ke arah panel belakang, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Darto tidak bertanya, tidak menunggu perintah. Ia hanya menatap lampu oranye itu dengan ekspresi tenang, seperti seseorang yang pernah melihat jenis bahaya yang jauh lebih mengerikan. Kirana melangkah cepat menghampirinya, suaranya ditekan, tapi ada nada memerintah yang tajam. "Pak, tolong jangan ikut campur. Ini urusan kru. Duduk saja." Darto menoleh pelan. Tatapannya datar, tidak menantang, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang sulit membantah, seperti wibawa yang tidak bisa disembunyikan walau bajunya lusuh. Ia berkata lirih, "Saya hanya ingin membantu. Kalau sistem ini sampai overload, semua orang bisa terancam." Kirana tampak ingin membalas, ingin memaksa pria TKI ini kembali ke kursi dan kembali menjadi tidak terlihat. Tapi di saat yang sama, alarm itu terus berbunyi, lampu oranye itu terus menyala, dan kecemasan mulai merambat ke penumpang yang semakin banyak terbangun. Kirana masih mencoba menahan. "Tolong duduk dan diam, Pak." Nada suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Tak satu pun dari mereka benar-benar paham apa yang sedang terjadi di balik panel teknis itu, dan ketidaktahuan adalah bahan bakar paling cepat untuk panik. Darto menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Panggil saya ke depan, hanya 5 menit. Percayakan 5 menit saja pada saya." "Tidak, Pak, ini bukan urusan penumpang." Tiba-tiba dari baris kursi tengah terdengar suara penumpang yang mulai ribut. Ada yang memanggil pramugari,
Ada yang bertanya apakah pesawat bermasalah, ada yang panik karena melihat asap. Suara-suara itu menumpuk, membuat kabin terasa semakin sempit. Dan di tengah kegaduhan itu, Darto tetap tenang, seolah justru kekacauan di sekitar membuat pikirannya semakin jernih. Saya tahu sistem ini, ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Kirana terpaku. Wajahnya berubah, ia tidak percaya. Tapi alarm itu tidak memberi mereka waktu untuk berdebat. Darto bergerak menuju panel belakang kabin. Gerakannya terukur, tidak ragu. Ia membuka kotak panel dengan tangan yang cepat, seolah ia sudah hafal letak penguncinya. Di dalamnya ada kabel, saklar, dan indikator yang mungkin terlihat seperti labirin bagi orang biasa. Namun, mata Darto membaca semuanya seperti peta sederhana. Ia menyentuh beberapa tombol, memeriksa indikator, lalu melakukan riset yang tepat pada urutan yang benar. Tidak ada gerakan panik, tidak ada coba-coba, seperti seorang yang sudah pernah melakukan hal yang sama berkali-kali. Dan perlahan, sesuatu yang ajaib terjadi di depan mata semua kru. Lampu indikator berubah dari oranye menjadi kuning. Kuning bertahan beberapa detik, yang terasa seperti berjam-jam, lalu berganti menjadi hijau. Bunyi bip itu berhenti. Asap tipis itu mereda. Kabin hening seketika, seolah seluruh pesawat baru saja menyadari mereka kembali selamat tanpa tahu bagaimana caranya. Semua pramugari menatap panel itu, lalu menatap Darto. Ada syok di wajah mereka, ada kebingungan, ada rasa malu yang tidak terucap. Kirana berdiri kaku di sampingnya, matanya membesar, napasnya seperti tersangkut di tenggorokan. Bagaimana Bapak bisa tahu cara reset sistem pesawat? Suara salah satu kru nyaris berbisik, seperti takut jawaban itu akan membuka sesuatu yang lebih besar. Darto hanya tersenyum kecil, senyum tipis yang tidak meminta pujian. Dulu saya pernah ikut pelatihan teknis kabin waktu masih muda, katanya santai, seolah itu hal biasa. Ia menutup panel kembali dengan rapi, lalu melangkah mundur. Namun bagi Kirana, tidak ada yang terasa biasa lagi. Di kepalanya, pria ini bukan lagi sekadar penumpang lusuh yang bisa diperlakukan semena-mena. Pria ini baru saja menyelamatkan seluruh kabin, tanpa teriak, tanpa pamer, tanpa meminta dihormati. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena kalau pria TKI ini bisa melakukan semua itu, berarti selama ini mereka buta. Bukan hanya buta karena menilai dari pakaian, tapi buta karena tidak pernah mau melihat manusia dengan hati. Darto kembali ke kursinya tanpa berkata apapun. Tapi sejak saat itu, sorotan mata kru dan beberapa penumpang tidak pernah benar-benar lepas darinya. Mereka mulai berbisik, mulai menghitung kemungkinan, mulai curiga. Dan Darto tahu, penyamarannya mulai retak. Terlalu banyak yang sudah melihat. Terlalu banyak yang mulai sadar. Dan ketika pesawat terus melaju menembus langit, satu pertanyaan menggantung di udara, pertanyaan yang belum berani diucapkan siapapun, tapi semua orang mulai merasakannya, siapa sebenarnya pria itu. Setelah kejadian itu, suasana kabin tidak pernah benar kembali seperti semula. Pesawat tetap terbang stabil, lampu kabin kembali redup, dan pengumuman dari kapten menyatakan bahwa semuanya terkendali. Tapi, di antara penumpang dan kru, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata aman. Darto duduk kembali di kursinya, menatap lurus ke depan. Tangannya terlipat tenang di pangkuan, wajahnya kembali datar, seperti pria sederhana yang tidak ingin menarik perhatian, namun kini setiap gerak kecilnya terasa diperhatikan. Beberapa penumpang yang sebelumnya memalingkan wajah, kini melirik diam-diam. Ada yang berbisik pada pasangannya, ada yang menoleh lalu buru-buru pura-pura melihat jendela. Rasa ingin tahu bercampur rasa malu, dan keduanya sama-sama tidak nyaman. Kirana berjalan mondar-mandir di lorong belakang. Langkahnya tidak lagi secepat tadi. Tatapannya beberapa kali jatuh ke arah Darto, lalu berpaling lagi, seolah ada pertempuran kecil di dalam kepalanya. Ia ingin bertanya, ia ingin tahu, tapi ada rasa takut juga, takut bahwa jawaban itu akan membuat semua sikapnya sejak awal terasa begitu memalukan. Akhirnya, Kirana berhenti tepat di samping kursi Darto. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya, hampir bergetar. "Pak, tadi
Terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, kami mungkin sudah... Kalimat itu tidak ia selesaikan. Darto menoleh pelan. Tatapannya tidak menghakimi. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang aneh, ketenangan orang yang sudah terlalu sering melihat penyesalan datang terlambat. Tidak apa-apa, Mbak, jawabnya pelan. Yang penting semua selamat. Kirana menelan ludah. Ia berdiri beberapa detik, lalu berkata lirih, Bapak, sebenarnya siapa? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa perencanaan. Dan saat kata-kata itu meluncur, Kirana sendiri terkejut. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah bertanya siapapun, siapa kamu, kecuali orang-orang yang ia anggap pantas untuk dihormati. Kini, pertanyaan itu terasa seperti cermin yang memantulkan sikapnya sendiri. Darto tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Ia hanya berkata, saya hanya penumpang, sama seperti yang lain. Jawaban itu tidak memuaskan, tapi justru itulah yang membuat Kirana semakin gelisah. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Namun sejak saat itu, sikapnya berubah. Setiap kali lewat, ia menunduk sopan. Ia menawarkan minum lebih dulu. Ia bertanya dengan suara tulus, apakah Darto membutuhkan sesuatu? Tidak ada lagi nada meremehkan. Tidak ada lagi tatapan dari atas ke bawah. Perubahan itu juga menular. Pramugari lain mulai bersikap lebih hati-hati. Mereka saling berbisik, bukan lagi dengan nada mengejek, melainkan penasaran. Penumpang di baris tengah mulai tersenyum kecil ketika mata mereka bertemu dengan Darto. Seorang pria muda bahkan mengangguk hormat, gestur kecil yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, di balik semua itu, Darto tahu penyamarannya semakin rapuh. Terlalu banyak mata yang mulai melihat lebih dalam. Terlalu banyak orang yang mulai sadar bahwa pakaian lusuh tidak selalu berarti hidup yang rendah. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai bersiap untuk pendaratan. Lampu kabin dinyalakan lebih terang. Penumpang merapikan kursi, menyimpan meja lipat, dan mengenakan sabuk pengaman. Suasana menjadi lebih ringan. Ada rasa lega karena perjalanan panjang hampir selesai. Di depan kabin, seorang pria berjas rapi, duduk di kelas bisnis. Berdiri untuk meregangkan tubuh. Tatapannya tertuju ke arah belakang, tepat ke arah Darto. Pria itu mengernyit, seolah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Ia pernah melihat wajah itu sebelumnya. Bukan di bandara, bukan di pesawat, tapi di layar besar, di upacara kenegaraan, di berita nasional. Wajah itu. Pria itu menelan ludah, dadanya berdebar. Tidak mungkin pikirnya, tapi semakin ia menatap, semakin yakin rasa itu. Ia duduk kembali, wajahnya tegang, tangannya gemetar kecil di sandaran kursi. Di belakang, Darto tetap tenang. Ia tidak menyadari tatapan pria itu, atau mungkin ia sudah menyadarinya sejak awal. Ia hanya memandang lurus ke depan, menunggu roda pesawat menyentuh landasan. Dan saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, satu hal menjadi jelas. Setidaknya bagi satu orang di kabin ini, penyamaran itu akan segera terbongkar. Roda pesawat menyentuh landasan dengan hentakan halus yang disambut tepuk tangan ringan dari beberapa penumpang. Suara mesin perlahan melemah, dan kabin dipenuhi napas lega yang tertahan sejak berjam-jam lalu. Lampu tanda sabuk pengaman masih menyala, tapi orang-orang sudah mulai bergerak kecil, merapikan tas, berdiri setengah badan, tak sabar menunggu pintu dibuka. Di kelas bisnis, pria berjas rapi itu masih duduk kaku. Wajahnya pucat, keringat tipis muncul di pelipisnya. Matanya kembali melirik ke arah belakang, ke sosok pria lusuh yang kini sedang mengambil ransel coklatnya dengan gerakan tenang. Tidak ada kesalahan. Tidak mungkin salah. Ia pernah berdiri tegak memberi hormat pada wajah itu bertahun-tahun lalu di sebuah acara resmi yang disiarkan televisi nasional. Itu benar-benar dia. Letnan Jenderal Bayu Darto Wicaksana. Dunia di sekitar pria berjas itu seperti menyempit. Semua suara terasa jauh. Yang ada hanya ingatan tentang barisan pasukan, tentang suara komandan yang tegas tapi adil, tentang sosok pemimpin yang disegani. Bukan karena pangkatnya semata, tapi karena caranya memperlakukan anak buah seperti manusia. Dan kini, sosok itu duduk di belakang, diperlakukan dingin, bahkan hampir diusir hanya karena jaket lusuh dan tas robek.
Pria itu berdiri mendadak, hampir menabrak kursi di depannya. Beberapa penumpang menoleh, heran, ia tidak peduli. Langkahnya cepat menuju lorong, jantungnya berdetak keras. Saat lampu sabuk pengaman akhirnya padam dan pintu pesawat dibuka, penumpang mulai berdiri berdesakan. Tapi pria berjas itu justru melawan arus, bergerak ke arah belakang. Kirana melihatnya pertama kali. Ia terkejut melihat penumpang kelas bisnis berjalan tergesa ke kabin ekonomi. "Pak, mohon tunggu giliran turun," ucapnya refleks, masih dengan sisa profesionalitas yang melekat. Namun pria itu tidak berhenti. Ia hanya berkata cepat, "Saya perlu bicara dengan beliau." Suaranya bergetar, penuh emosi yang sulit dijelaskan. Kirana mengikuti arah pandang pria itu. Dan saat ia melihat siapa yang dimaksud, jantungnya seakan berhenti berdetak. Darto berdiri di lorong sempit, ranselnya tersampir di satu bahu. Ia tampak seperti penumpang terakhir yang bersiap turun. Tidak mencolok, tidak istimewa. Tapi sekarang, cara pria berjas itu memandangnya membuat suasana berubah drastis. Tanpa ragu, di tengah kabin ekonomi yang padat, pria berjas itu berhenti tepat di depan Darto, lalu menunduk. Bukan menunduk sopan biasa, tapi hormat penuh, dalam, tulus. Beberapa penumpang terdiam, suara koper berhenti. Lorong yang sempit itu seolah membeku. "Jenderal," suaranya bergetar. "Maafkan saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu Bapak ada di sini." Darto terkejut sesaat. Matanya menatap pria itu dengan tajam, lalu melembut. Ia mengenali wajah itu. Seorang pengusaha nasional yang dulu pernah bekerja sama dengan TNI dalam proyek sosial. Darto mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar pria itu berdiri. "Jangan seperti itu," katanya lirih tapi tegas. "Di sini kita sama-sama penumpang." Tapi kata-kata itu justru membuat suasana semakin hening. Karena sekarang semua orang mendengar satu kata yang mengguncang kabin lebih keras dari alarm sebelumnya. "Jenderal." Kirana menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak. Pikirannya berputar cepat, memutar ulang setiap tatapan, setiap nada bicara, setiap sikap dingin yang ia berikan pada pria ini sejak awal. Dunia seolah runtuh perlahan di dalam dirinya. Beberapa pramugari lain saling pandang. Wajah mereka pucat. Ada yang menelan ludah, ada yang refleks meluruskan punggung, berdiri tegak tanpa sadar, seolah naluri hormat itu muncul terlambat tapi tak bisa ditahan. Penumpang lain mulai berbisik, tapi kali ini bukan dengan nada meremehkan. Nada itu berubah menjadi keterkejutan, rasa bersalah, dan kekaguman yang bercampur jadi satu. Darto berdiri di tengah semua itu tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada wajah puas. Hanya kelelahan halus di matanya, kelelahan orang yang baru saja membuktikan sesuatu yang pahit. Ia menatap sekeliling kabin, lalu berkata pelan, tapi suaranya cukup jelas terdengar, "Saya menyamar bukan untuk diuji. Saya menyamar untuk melihat. Dan yang saya lihat, jujur saja, menyakitkan. Kata-kata itu tidak keras, tidak marah, tapi justru karena itulah setiap kata terasa menampar." Kirana menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya terkunci. Darto melangkah pelan menuju pintu pesawat. Setiap langkahnya seperti meninggalkan jejak yang tidak terlihat, jejak rasa malu dan kesadaran yang baru tumbuh di hati banyak orang. Namun, sebelum turun, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Kirana. "Mbak," katanya lembut, "jangan nilai manusia dari apa yang mereka pakai, karena hari ini saya pakai jaket lusuh. Besok, bisa jadi atasanmu juga begitu, hanya saja kamu belum tahu." Lalu, ia melangkah keluar dari pesawat, dan di dalam kabin itu, tidak ada satu orang pun yang berani bicara selama beberapa detik panjang. Semua orang terdiam, menelan kenyataan bahwa mereka baru saja dipertemukan dengan pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Di luar pesawat, udara dingin Tokyo menyambut dengan tenang, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam kabin. Darto melangkah menyusuri lorong kedatangan dengan langkah biasa, tidak dikawal, tidak disambut kamera. Tidak ada barisan kehormatan. Ia kembali menjadi pria sederhana yang membawa ransel coklat tua,
menyatu di antara ratusan wajah asing yang bergegas menuju tujuan masing-masing. Namun, di dalam pesawat, waktu seperti tertinggal. Kirana masih berdiri di dekat pintu kabin, matanya basah, dadanya naik turun menahan emosi. Kata-kata Darto terus berputar di kepalanya, berulang-ulang seperti gema yang tidak mau pergi. Jangan nilai manusia dari apa yang mereka pakai. Kalimat itu sederhana, tapi terasa lebih berat daripada teguran keras manapun yang pernah ia terima sepanjang karirnya. Ia menunduk dalam, bukan kepada pangkat, bukan kepada jabatan, tapi kepada rasa bersalahnya sendiri. Satu persatu penumpang turun, tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi tawa kecil. Wajah-wajah yang melewati lorong itu tampak berbeda, lebih sunyi, lebih penuh pikiran. Beberapa orang menatap ke arah kursi belakang, kursi yang tadi ditempati Darto, seolah di sana masih tertinggal sesuatu yang tak kasat mata, sebuah pengingat yang tidak bisa dibawa turun bersama koper. Di baris ekonomi belakang, dua pria TKI yang duduk dekat Darto saling pandang. Salah satunya berbisik pelan, ternyata orang besar ya dia. Yang satunya mengangguk perlahan. Tapi yang lebih membuat mereka terdiam bukan fakta bahwa pria itu seorang jenderal, melainkan kenyataan bahwa sejak awal pria itu memperlakukan mereka dengan sopan, setara, tanpa pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa jam kemudian, di ruang kru bandara, Kirana duduk sendirian. Seragam rapi yang biasanya ia banggakan kini terasa berat di tubuhnya. Ia membuka ponsel tanpa sadar mencari berita. Dan di sana, di halaman utama, terpampang foto seorang perwira tinggi TNI yang sedang melakukan kunjungan kerja rahasia ke luar negeri. Wajah itu tidak asing, terlalu tidak asing. Letnan Jenderal Bayu Darto Wicaksana. Tangannya bergetar, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua yang terjadi di pesawat tadi bukan kebetulan, itu adalah cermin. Dan ia, bersama banyak orang lain, baru saja dipaksa melihat bayangan diri mereka sendiri di dalamnya. Di sisi lain kota, Darto duduk di kursi belakang sebuah mobil sederhana. Sopirnya tidak banyak bicara. Kota Tokyo melintas di balik jendela, rapi, cepat, tertib. Darto menatap keluar, pikirannya kembali pada wajah-wajah di pesawat. Bukan dengan marah, tapi dengan harapan yang tipis, namun nyata. Harapan bahwa setidaknya satu orang akan berubah setelah hari ini. Ia tahu dunia tidak akan berubah dalam satu penerbangan. Diskriminasi tidak akan hilang hanya karena satu penyamaran. Tapi, jika satu pramugari mulai melayani dengan hati, jika satu penumpang berhenti meremehkan orang di sampingnya, jika satu manusia memilih melihat manusia lain sebagai sesama, maka misi ini tidak sia-sia. Mobil berhenti di sebuah gedung sederhana. Darto turun, mengucapkan terima kasih singkat pada sopir, lalu melangkah masuk. Punggungnya tegak, wajahnya tenang. Ia kembali ke dunia nyata, membawa laporan yang tidak tertulis di kertas, tapi terukir jelas di ingatannya. Dan jauh di atas langit, di jalur penerbangan yang sama, akan selalu ada kursi-kursi belakang. Tempat di mana banyak orang duduk bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Tempat di mana harga diri sering diuji, bukan oleh bahaya, tapi oleh tatapan manusia lain. Cerita ini tidak berakhir di landasan. Cerita ini hidup setiap kali kita memilih, apakah akan menilai seseorang dari pakaiannya atau dari kemanusiaannya.